Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya ya. Harus tetap semangat dan tetap bersukacita walau cuma di rumah. Nah adik-adik, pagi ini Kak Titin akan melayani untuk kelas anak tanggung. Sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Pagi ini Tuhan kami mau beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan Mars Pelkat PA bersama-sama. Yuk kita nyanyikan Mars Pelkat PA bersama-sama sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu kembali di dalam doa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Pagi ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dan juga adik-adik yang ada di rumah. Biarlah kami boleh belajar tentang firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan, kakak mau adik-adik melihat satu video yang akan kakak putar. Kiranya adik-adik boleh tahu
isi pesan video ini apa. Selamat menonton. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เดี๋ยวเจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋านั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรAdik-adik, tadi kita sudah melihat bersama-sama video yang kakak bagikan. Lalu, apa hubungannya ya video tadi dengan firman Tuhan pagi ini? Firman Tuhan pagi ini terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Nah, kitab Korintus ini adik-adik adalah kitab yang dituliskan Rasul Paulus untuk jemaatnya di Korintus. Di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaatnya di Korintus. Mengingatkan tentang apa ya? Mengingatkan tentang bagaimana kita membagikan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk sesama kita adik-adik. Nih, di sini pada waktu itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang merupakan jemaat kaya secara materi. Di sini Rasul Paulus mengingatkan untuk jemaat di Korintus mau membantu dan menolong jemaat yang sedang kesusahan. Di sini pada saat itu jemaat di Yerusalem adalah jemaat yang sedang membutuhkan bantuan adik-adik. Nah, tetapi di sini jemaat Korintus tuh belum menunjukkan kepedulian mereka terhadap jemaat di Yerusalem. Sedangkan jemaat lain yaitu jemaat di Makedonia yang tidak diperhitungkan pada waktu itu sudah membantu jemaat di Yerusalem adik-adik. Padahal kondisinya saat itu jemaat di Makedonia
sedang mengalami penderitaan juga. Dan jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang kecil. Mereka juga tidak kaya secara finansial. Tetapi malah mereka menunjukkan kepedulian mereka terlebih dahulu kepada jemaat di Yerusalem. Di sini Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melihat nih jemaat Makedonia nih. Mereka itu dalam keadaan kesulitan juga loh. Tapi mereka mau membantu jemaat di Yerusalem. Sedangkan kamu jemaat yang secara finansial, secara materi sudah kaya raya, belum menunjukkan kepedulian kamu. Nah, terus hubungan dengan video tadi apa ya kak? Video tadi juga sama adik-adik. Memperlihatkan bagaimana seseorang mau berbagi kepada seseorang yang mengalami kesulitan. Di sini, di video itu menceritakan bagaimana seorang bapak penjual sop sayuran menunjukkan kepedulian dia kepada anak kecil yang pada saat itu terpaksa untuk mencuri obat karena ibunya yang sedang sakit. Nih, di sini bapak itu melihat anak itu dipukul, dimarahin oleh pemilik toko obat karena mencuri. Lalu bapak itu memberi obat untuk anak itu dan juga sop sayur adik-adik untuk anak itu. Nah, di sini kakak mau adik-adik juga memiliki kepedulian seperti jemaat di Makedonia dan juga bapak-bapak penjual sop sayuran tadi adik-adik. Di sini tuh Rasul Paulus juga mengingatkan kita adik-adik sebagai umatnya bahwa kita ini tuh harus bisa memberikan kasih karunia kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita terlebih dahulu untuk sesama kita adik-adik. Di sini Rasul Paulus mengajak kita untuk mau berbagi kepada semua orang di sekeliling kita. Tidak peduli bagaimana kondisi kita adik-adik, mau kondisi kita kaya, mau kondisi kita seperti jemaat di Makedonia, kita harus bisa berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Nah adik-adik, yuk pada saat ini juga kita mau untuk menolong dan membagi kepada semua orang yang di sekeliling kita, menunjukkan kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan. Jadi adik-adik, di sini kakak mau adik-adik juga memiliki rasa untuk berbagi seperti bapak-bapak tadi dan juga jemaat di Makedonia. Demikian firman Tuhan pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Yuk sekarang kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk mau berbagi kasih kepada sesama kami. Bapa, pagi ini kami mau berdoa syafaat. Kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami, anak-anak layan PA yang saat ini sedang beribadah di rumah. Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, dengan semangat dan sukacita yang baru. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati orang tua kami dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Engkau memberkati segala pelayanan yang ada di gereja kami. Biarlah melalui pelayanan di dalam gereja kami, nama-Mu terus dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dialami bangsa dan negara kami pada saat ini, yang masih mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau menolong bangsa dan negara kami, Engkau pulihkan
supaya kami boleh mendapatkan kekuatan yang berasal daripadamu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk sekolah anak-anak kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, walaupun anak-anak menjalani sekolah di rumah, tetapi Engkau terus memberkati mereka dengan kepandaian dan kepintaran, agar mereka boleh tetap menjalankan aktivitas mereka dengan semangat dan bersukacita. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Kiranya Engkau mendengarkan setiap doa-doa yang kami panjatkan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita bernyanyi kembali untuk mengumpulkan persembahan, sekaligus nyanyian ini adalah nyanyian untuk respon firman Tuhan. Yuk kita siapkan persembahan kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, mari kita bersatu kembali di dalam doa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh kami gunakan untuk pelayanan kasih-Mu di dalam gereja kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini boleh kami gunakan untuk pelayanan-Mu di gereja. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah beribadah pagi ini. Kiranya ibadah yang sudah kami lakukan pagi ini boleh berkenan kepadamu. Dan terima kasih untuk ibadah-Mu pagi ini Tuhan, yang sudah mengajarkan kami untuk berbagi kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.